Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon mahasiswa program Pasca Sarjana UNS yang tertarik pada untuk masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan divisi. Pada siang hari ini, alhamdulillah kita hadir di tengah kita Ibu Dekan Fakultas Fisip, Profesor Dr. Ismi, kemudian juga hadir Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Prahasti. Para pemirsa, sebelum kita mulai mungkin untuk mengeksplor lebih jauh tentang fisik dan program S2 yang ada di fisik, kita sampaikan dulu bahwa UNS masih akan membuka pendaftaran untuk program pasca sarjana hingga tanggal 20 Juli. Kita masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Ujian akan dilakukan pada tanggal 3 sampai 4 Agustus, tidak berarti 2 hari. Nanti saudara-saudara akan diberi waktu hanya 1 hari, tanggal 3-nya saja atau tanggal 4-nya saja. Nah, pada masa pandemi saat ini, ya, ujian akan dilakukan secara daring. Bapak, saudara-saudara cukup di rumah saja untuk mengerjakan soal-soal ujian masuk. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti silakan putar ya masuk di YouTube dengan alamat yang kita berikan. Ya, jadi tidak susah, ikuti aja. Jadi ujian cukup dari rumah aja. Nggak susah, ikuti aja. Nah, oke, saudara-saudara sekalian, kita coba explore dulu ya. Kita mungkin ingin tahu. Nanti kalau yang ingin bertanya, silakan masuk di di chatting. Nanti akan kita tanyakan, kita sampaikan kepada Ibu Dekan atau Wakil Dekan. Saya ingin mungkin mengetahui lebih jauh tentang mungkin gambaran fisik UNS itu seperti apa. Jadi kita ingin tahu dari S1 sampai yang program pasca sarjana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan gambaran tentang fisik secara singkat untuk memberikan gambaran bagaimana situasi dan kondisi fakultas kami. Jadi fakultas kami itu memiliki 11 program studi. 4 diantaranya adalah program studi S2 dan program studi S3. Nah, program studi S2 itu kami memiliki S2 Magister Administrasi Publik, Magister Komunikasi, dan Magister Sosiologi. Sedangkan untuk program S3 itu kami memiliki program studi komunikasi. Jadi kalau kawan-kawan itu ingin meningkatkan kapasitasnya di bidang ilmu sosial dan politik, di tempat kamilah bisa belajar tentang isu-isu tersebut. Nah, untuk mendukung isu-isu tersebut, itu kami memiliki sumber daya yang lumayan cukup. Yang pertama adalah kami memiliki sejumlah 27 dosen berpendidikan S3. Jadi kalau di S2 dan S3 itu dosen harus berpendidikan S3 dan kami memiliki 27 orang. Dan dari 27 orang itu kami memiliki 5 orang profesor. Nah, diharapkan dengan 27 orang yang berpendidikan doktor dan 5 orang profesor,
itu diharapkan dapat mendukung pencapaian dari tujuan kami untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu sosial dan politik. Ya, masih. Jadi kalau lihat dari SDM itu luar biasa, sudah lebih dari apa? Lebih dari cukup pintar ya. Jadi kalau saya lihat mungkin ini juga memberikan gambaran tentang mengapa kita bisa masuk di di UNS seperti yang masuk dalam apa 13 perguruan tinggi yang terbaik di Indonesia. Kita masih mungkin juga berkat sumbangan dari apa visit ini dengan SDM. Prof, kalau ingin tahu tentang ini Prof, akreditasinya, karena mungkin kita sudah sering di apa namanya Prof, kalau kita mau sekolah akreditasi kan menggambarkan kualitasnya, tapi mungkin kita dijelaskan Prof bagaimana akreditasi di prodi-prodi yang ada di sini. Dari 4 program studi pasca sarjana untuk S2-nya, S2 Ilmu Komunikasi itu sudah terakreditasi A. Kemudian program studi Magister Ilmu Administrasi Publik itu sudah terakreditasi A. Kemudian S2 Magister Sosiologi saat ini sedang ongoing untuk reakreditasi. Mudah-mudahan bisa naik kelas dari B menjadi A. Dan untuk S3 Ilmu Komunikasi itu saat ini sedang proses akreditasi karena program S3 Komunikasi itu memang belum menghasilkan lulusan. Jadi kalau kami memberikan gambaran, ini jumlah mahasiswa kami yang aktif sampai dengan semester 2019B ini adalah 358 dengan jumlah mahasiswa S2 terbanyak itu di program studi Magister Ilmu Komunikasi. Nah, kenapa di Magister Ilmu Komunikasi itu cukup banyak? Karena kebetulan S2 Magister Ilmu Komunikasi ini ada beasiswa dari Kominfo. Jadi kita punya kelas yang khusus menyediakan untuk S2 khusus kelas beasiswa dari Kominfo. Kemudian untuk MAP itu saat ini aktif 48, Sosiologi 44, dan untuk S3 Komunikasi itu 40. Sedangkan alumninya sudah lumayan 659, mudah-mudahan alumni ini juga bisa ikut membesarkan fisik UNS. Prof, tadi kan ada dari Kominfo Prof ya, Kominfo yang mungkin akhirnya kita ada semacam kayak program jasa Prof ya. Kalau seandainya Prof ada instansi yang mereka ingin seperti apa Kominfo melakukan kerjasama itu gimana caranya? Nah, terkait dengan kerjasama ini kebetulan Wakil Dekan 1 saya ini dulu juga pernah mengelola sebagai kepala program studi S2 Komunikasi. Monggo Bu Dewi bisa menjelaskan bagaimana agar bisa mendapatkan beasiswa dari Kominfo. Baik, terima kasih. Memang kita sudah cukup lama bekerja sama dengan Kominfo. Kalau tidak salah ini sudah memasuki tahun yang ke-7. Jadi kita sudah sejak 2013 kita menjalin kerjasama dengan Kominfo. Jadi kurang lebih ada 7 PTN yang menjalin kerjasama dengan Kominfo. Nah, salah satunya adalah UNS untuk ilmu komunikasi. Kominfo itu memberi kesempatan kepada seluruh ASN yang ada untuk mengambil beasiswa ini, kuliah S2 ilmu komunikasi, terutama terkait dengan tupoksi mereka di bidang kehumasan dan IT. Jadi kalau di IT itu terutama diambil pada perguruan-perguruan tinggi tertentu seperti di ITB, di Gajah Mada ataupun di UI. Sedangkan yang lain yang ilmu komunikasi murni itu ada di 7 PTN termasuk di UNS. Nah ini tentu saja cukup besar persaingan yang harus berapa banyak persaingan. Jadi umumnya mereka itu apply umum, kemudian baru nanti secara khusus mereka apply untuk beasiswa Kominfo. Nah, setelah masuk, ini beberapa kali karena saya menjadi Kaprodi selama 5 tahun terakhir kemarin itu, memang mereka selalu mengadakan seleksi setelah penerimaan kita.
di sini. Jadi begitu calon mahasiswa itu sudah diterima di UNS, baru kemudian mereka akan menyeleksi dengan beasiswa Kominfo. Jadi setelah pengumuman ada, mereka diterima, baru kemudian kita mengajukan untuk menerima beasiswa Kominfo selama 4 semester. Jadi semua biaya kuliah ditanggung oleh Kominfo dan juga biaya hidup serta bantuan untuk pembuatan tesis. Itu yang mereka terima. Nah ini juga cukup besar, cukup banyak mahasiswa yang memang yang diterima Kominfo. Biarpun sekarang sudah mulai karena mereka juga banyak sudah mulai terpotong beasiswanya. Jadi kita jumlahnya memang ada sedikit penurunan, tapi tetap konsisten beasiswa sampai tahun ke-7 ini masih ada. Itu yang kita. Ini memang yang menjadi untuk khususnya prodi S2 Ilmu Komunikasi. Jadi banyak ASN yang memang mendapat beasiswa dari Kominfo. Itu yang bisa kami tambahkan. Mas, jadi ini artinya dibuka untuk para ASN ya? Iya, ini khusus untuk ASN. Kemarin di tahun kemarin mereka ke UNS belum bisa meng-apply. Mereka sudah membuka beasiswa untuk umum mulai tahun kemarin. Tetapi dari pengajuan di UNS itu belum ada yang diterima tahun kemarin. Kemungkinan kalau nanti tahun ini siapapun yang mendaftar kemudian ingin apply di beasiswa Kominfo, siapa tahu memenuhi persyaratan, karena persyaratan untuk yang umum itu jauh lebih berat daripada persyaratan yang ASN. Persyaratan usia dan lain sebagainya itu kalau saya tidak salah harus di bawah 30 tahun dibanding yang ASN itu tadi. Kalau ASN ada batasan 35 tahun, kalau yang beasiswa umum itu justru 29 kalau saya tidak salah. Jadi monggo bagi teman-teman yang ingin apply di beasiswa itu Kominfo sudah membuka umum, tidak lagi untuk ASN saja. Terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan tuh nanti tentang syarat-syarat untuk mendaftar atau yang beasiswa itu mungkin bisa tanya di Kaprodi Komunikasi di S2-nya ini silakan. Saudara-saudara, para pemirsa, jadi ada informasi menarik dari Ibu Wakil Dekan hal beasiswa Kominfo yang disilakan catat, ya segera berbondong-bondong gitu ya untuk mendaftar itu. Oke, yang berikutnya Pak. Jadi ini saya lihat pendaftarnya cukup lumayan dan ini mahasiswa berbagai. Artinya prodi ini beberapa prodi yang sangat menarik gitu ya, menarik sekali. Jadi kira-kira kalau seandainya ya saya ingin mendaftar kemana, ke fisik ya, tapi di komunikasi, kita dengan sosiologi dan komunikasi. Kira-kira setelah lulus nanti, kira-kira kita akan seperti apa? Kita mau kemana? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang setiap program studi itu harus sudah sejak awal menentukan profil lulusannya akan seperti apa. Nah, di slide ini kami sudah memberikan gambaran bagaimana setiap lulusan dari masing-masing program studi itu bisa menjadi seperti apa. Jadi sebagai misal di Magister Ilmu Komunikasi itu pengelola sudah berkomitmen, dan ini juga berdasarkan dari pengalaman yang lalu, bahwa para lulusan Magister Ilmu Komunikasi itu bisa menjadi dosen, bisa menjadi peneliti komunikasi, bisa menjadi manajer perusahaan media, bisa menjadi konsultan komunikasi, bisa menjadi public relation manager, bisa menjadi marketing communication manager. Dan ini juga ditunjukkan oleh para mahasiswa yang ada di dalamnya. Itu warna-warni. Jadi ada yang dari PKS, ada yang dari perusahaan dan sebagainya. Dan para lulusannya juga sangat tersebar menduduki posisi-posisi terkait dengan profil lulusan ini. Kemudian untuk program Magister Administrasi Publik itu profil lulusannya diharapkan akan menjadi administrator, kemudian menjadi manajer sektor publik, kemudian menjadi birokrat, menjadi pendidik, menjadi konsultan,
menjadi peneliti, menjadi analis kebijakan, dan penyedia jasa layanan publik. Kalau di situ tertulis analis kebijakan, sebetulnya semua lulusan dari prodi administrasi publik itu bisa menjadi analis kebijakan. Tetapi analis kebijakan ini merupakan jabatan fungsional sehingga ada jenjang mulai dari level pratama, madya sampai dengan level yang tertinggi. Kemudian untuk magister sosiologi itu lulusannya diharapkan menjadi peneliti sosial, kemudian menjadi perencanaan pembangunan masyarakat, dan menjadi konsultan sosial. Sedangkan khusus untuk S3 saya kira pilihannya lebih banyak lagi, terutama bisa menjadi peneliti senior, konsultan, dan staf pengajar. Itu saya kira gambaran tentang profil lulusan. Dan fisik itu memfasilitasi melalui dana-dana World Class University dan Global Challenge itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman belajar di luar negeri atau perguruan tinggi bereputasi internasional. Jadi setiap tahun itu ada juga ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin itu program untuk keluar negeri, program keluar negeri. Udaranya gimana ya, Bro? Apakah keluar dana sendiri atau gimana, Bro? Tidak. Jadi kalau di fakultas itu kami memiliki research group, di mana research group ini isinya adalah para dosen yang memiliki peminatan tertentu. Kemudian di sana itu ada kesempatan untuk mendapatkan riset hibah pasca sarjana. Nah, melalui hibah pasca sarjana tadi, kita memiliki kewajiban untuk memasukkan mahasiswa pasca sarjana di dalamnya. Dan kalau mereka bisa menulis publikasi-publikasi ilmiah bereputasi internasional, maka mereka bisa mendapatkan pendanaan dari sana. Atau kalau kebetulan dana hibah pasca itu terbatas, kita juga bisa menggunakan anggaran-anggaran berkelas universitas tadi, tetapi tentu melalui mekanisme kompetitif dan mahasiswa-mahasiswa terbaiklah yang bisa mengambil kesempatan itu. Jadi menarik sekali kalau mungkin jadi mahasiswa berprestasi di fisik itu banyak kesempatan untuk bisa ke luar negeri, kemudian juga mungkin biaya penelitian yang di-cover oleh dosennya atau skema-skema yang ada di UNS ya. Menarik sekali Prof. Prof, kalau kita lihat di profil itu kan luar biasa Prof ya. Jadi ada kenalan untuk magister ilmu komunikasi, di dosen, peneliti dan sebagainya Prof. Nah untuk mewujudkan itu kan kayaknya kalau kita tidak punya sumber daya yang cukup Prof ya, nah itu sumber daya manusia atau yang lain-lain itu sulit sekali Prof. Kira-kira mungkin bisa nggak kami digambarkan seperti apa sih modal yang dimiliki oleh fisik sehingga kita bisa merancang nanti kalau lulus bisa seperti ini gitu. Jadi sebetulnya dulu di awal tahun 2015 itu kan di perguruan tinggi mulai dicanangkan tentang World Class University. Jujur waktu itu saya pertama sebagai dekan itu juga masih mencari-cari bentuk ya. World Class University itu seperti apa gitu. Nah waktu itu kami punya pandangan yang masih sangat sempit. Pokoknya kalau pergi ke luar negeri namanya World Class University gitu. Dan kemudian waktu itu kami menginisiasi melakukan MOU dengan sejumlah mitra di luar negeri. Salah satu atau salah beberapanya adalah satu di Warren Wilson College University, itu ada di Amerika. Kemudian di National Sun Yat-sen, itu ada di Taiwan. Kemudian ada beberapa university dan juga beberapa perguruan tinggi di Malaysia. Nah dari sana kemudian mulai timbul inisiasi apa yang kita kenal dengan visiting lecture. Jadi mereka datang ke sini, tetapi kami juga berkesempatan untuk datang ke sana mengajar, meskipun ya tidak full satu semester, tetapi beberapa kali tatap muka. Dan ternyata itu membawa respon yang luar biasa, karena begitu kami berkunjung ke sana sekali, kemudian teman-teman dari Amerika itu kan memiliki jaringan. Dia mengajak 13 dosen dari Amerika datang ke UNS dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan dana mereka sendiri. Dan saat itu kemudian kita linkkan dengan ketua-ketua riset group
dan kemudian kita sharing untuk berbagi ilmu pengetahuan. Nah dari situ jaringannya meluas lagi, tambah satu perguruan tinggi namanya Belmont University di Amerika, dan kami juga bisa diterima untuk visiting lecture ke sana. Nah dari situ kemudian mulai muncul inisiasi-inisiasi bagaimana mahasiswa kita juga bisa datang ke perguruan tinggi mereka dan mahasiswa mereka datang ke perguruan tinggi, dan itu juga sudah terjadi. Jadi kami punya satu mahasiswa program studi sosiologi S2 yang berkesempatan ke Warren Wilson College itu selama lebih dari 2 minggu untuk melakukan riset bersama, dan sesudah itu publikasi bersama. Nah dari Amerika itu juga datang sejumlah mahasiswa untuk belajar tentang nilai-nilai sosial budaya tetapi dikemas dalam isu sosial politik, dan mereka datang waktu itu lebih dari 10 orang, bahkan satu orang kemudian stay 3 bulan untuk berada di sini. Nah ini sebetulnya rasa percaya diri, trust, saling menghargai satu dengan yang lain, itu yang kemudian membuka kesempatan untuk saling berkolaborasi. Sehingga sekarang kalau ada dana-dana internasional tidak sulit bagi kami untuk mencari link kemana mereka bisa dapat jaringan kerjasama. Ya. Prof, jadi saya mungkin bisa mengatakan bahwa sebenarnya saat ini FISIP itu tidak lagi hanya berputar di dalam negeri ya, itu sudah go internasional ya. Jadi ada nggak mungkin program-program yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa atau dosen yang mungkin contoh mereka itu sudah melakukan kerja sama dengan luar negeri gitu. Ya, jadi pada saat beberapa waktu yang lalu kita melakukan dialog yang sama, tetapi untuk S1 itu kami hadirkan salah satu mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri, dalam hal ini ke Amerika. Kalau khusus hari ini kami menghadirkan mahasiswa yang sudah lulus, alumni, yang dia saat ini menjadi penggerak dari masyarakat dan kemudian dipercaya untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat. Jadi mungkin bisa kita sapa Mbak Sani tadi sudah dituliskan dari program studi sosiologi. Saya panggil dulu mungkin Bu siapa dari prodi sosiologi? Bu Trisni, monggo Bu Trisni, mahasiswanya bisa, alumni mahasiswanya bisa diminta untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman belajar di FISIP UNS. Halo Bu Trisni. Bu Trisni belum bisa masuk. Baik, kalau Bu Trisni belum bisa masuk, mungkin bisa Mas Andre. Mas Andre? Halo Mas Andre. Halo Mas Andre. Ya, Prof. Mas Andre bisa sampaikan mahasiswa yang sudah lulus dari FISIP. Ya, ini sudah kita kirimkan linknya dari kemarin, tapi ini waktunya kan jam 2 sampai jam 4 ya. Ini sepertinya belum masuk ini. Saya hubungi lagi, Bro. Oke. Dan sebentar lagi bisa masuk. Oke. Kalau belum mungkin Pak Didi ya. Halo Pak Didi. Dari S2 Magister Administrasi Publik. Halo Pak Didi. Belum bisa terhubung. Kalau belum bisa terhubung ya saya cerita saja. Oke, baik. Jadi ada beberapa mahasiswa kami yang beberapa, kemudian juga, oh itu Pak Didi. Halo Pak Didi. Halo Prof, selamat siang. Oke, Pak Didi, bisa nggak diberikan ke mahasiswa yang sudah lulus dari program studi administrasi publik yang sekarang sudah dinilai cukup berhasil di dalam
mengembangkan ilmu-ilmu administrasi publik sesudah lulus dari MAP. Monggo Pak Didi. Iya, sebelumnya terima kasih. Beberapa alumni sudah ada yang sudah kita hubungi untuk masuk ke link ini, tapi tampaknya saya belum tahu, belum ngecek kira-kira ada nggak Pak Raditya. Beliau adalah camat di Banyudono Boyolali, gitu ya. Salah satu alumni kita, dan secara umum profil dari alumni MAP itu selain bergerak di bidang pendidik sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai manajer sektor publik juga yang cukup banyak adalah dari kalangan birokrat. Ya. Dalam hal ini ada beberapa dari camat, kemudian dari dinas. Untuk kesempatan ini saya berharap Mas Raditya sudah hadir, tapi saya belum tahu apakah beliau ada enggak. Jadi seperti itu, Prof. Ya, baik Pak Didi. Tapi mungkin saya bisa sambungkan lagi. Kebetulan tahun lalu itu ada ASEAN Association of Public Administration mengadakan konferensi di Filipina. Saat itu saya ajak 3 orang mahasiswa kami dari S2 untuk presentasi artikelnya, karena kebetulan yang bersangkutan itu sudah bisa mempublikasi artikelnya di forum itu. Biayanya seluruhnya kita tanggung. Kemudian juga ada mahasiswa yang kami ajak ke Cina. Waktu itu juga ada apa yang kita kenal dengan IATA, tetapi yang level internasional. Itu satu mahasiswa kita ajak ke Cina. Jadi saya kira asal mahasiswa itu punya greget yang tinggi untuk menghasilkan publikasi-publikasinya. Insya Allah kita siap untuk memfasilitasinya. Mungkin bisa mulai, jadi nanti kita akan sudah katanya pada publikasi. Sebelum misalnya proses mungkin ingin tahu kurikulumnya, kurikulum kan kayaknya berbeda antara mungkin UNS dengan lain, tapi ya bagaimana kira-kira kurikulum yang ada di fisik mungkin yang mau alasan kita untuk berbondong-bondong untuk mendaftar di. Ya, jadi kurikulum yang di-create atau dikembangkan oleh teman-teman di program studi magister itu lebih kurang 42 SKS. Jadi ini yang ditayangkan ini adalah kurikulum yang ada di program studi magister komunikasi. Itu teorinya bobotnya 33 SKS, kemudian seminar publikasi internasional itu 3 SKS, dan tesisnya itu 6 SKS. Nah, kami merancang agar mata kuliah teori itu sudah selesai di semester 1 dan 2. Karena kami berkomitmen, ya kalau bisa 4 semester selesai. Bisa selesai nggak tergantung kita semua. Gitu. Tetapi sistem sudah merancang agar mereka bisa selesai dalam waktu 4 semester. Nah, di semester 2 itu mahasiswa sudah mendapat pembimbing tesis dan mulai didorong untuk melakukan publikasi artikel di jurnal atau prosiding. Kemudian jadwal kuliah untuk komunikasi ini Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu komunikasi. Nah, kemudian untuk kurikulumnya itu ada 2 minat utama yang sebelumnya yang komunikasi ya. Yang pertama adalah untuk minat utama riset dan pengembangan teori komunikasi. Kemudian minat yang kedua berikutnya itu adalah untuk manajemen komunikasi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tiwi bahwa kita punya 2 kelas manajemen yang berbeda. Kita sebut yang satu adalah kelas reguler, sedangkan yang satunya lagi adalah kelas beasiswa. Nah, kenapa itu saya beri warna merah? Warna merah itu yang membedakan mata kuliahnya. Jadi ada mata kuliah standar yang sama, tetapi yang kita beri merah itu adalah mata kuliah spesial sesuai dengan request dari Kominfo. Karena kemampuan itu harus dimiliki oleh ASN yang mendapatkan beasiswa. Kemudian berikutnya adalah kurikulum di prodi manajemen administrasi publik. Di program studi manajemen administrasi publik itu berikutnya Mas Ani. Di program studi administrasi publik itu juga sama, 42 SKS. Semuanya juga sama. 2 semester harus selesai untuk teorinya. Sedangkan di semester berikutnya itu tesis.
Kemudian berikutnya untuk sosiologi itu juga sama 42 SKS. Kemudian di semester ketiga dan keempat itu tesis. Nah, mungkin yang kemudian menarik adalah bagaimana prosesnya agar mereka bisa lulus gitu, untuk bisa menulis tesis. Nah, ada luaran-luaran publikasi, bisa dilanjutkan, ada luaran-luaran publikasi yang harus dicapai oleh mahasiswa sebelumnya. Ya, stop. Sesudahnya. Ya. Jadi ini tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa supaya bisa selesai dan lulus. Dan syarat untuk menjadi mahasiswa yang berhasil itu ya sekolah sampai selesai. Karena kadang-kadang ada yang sangat cerdas luar biasa, tapi nggak selesai itu nggak baik. Yang baik itu sampai selesai dan lulus. Yang pertama yang harus dilalui adalah seminar dan ujian proposal. Yang kedua adalah seminar pengajuan riset dan naskah publikasi. Yang ketiga adalah seminar hasil riset dan karya publikasi. Dan yang keempat adalah ujian tesis. Nah, seluruh tahapan ini luarannya adalah slide berikutnya itu publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional dan satu artikel yang dipresentasikan di seminar nasional atau internasional dan diterbitkan dalam prosiding. Jadi sebetulnya mereka yang masuk itu harus sudah berkomitmen untuk menghasilkan ini. Dan ini anggaran-anggaran untuk publikasi asal mereka bisa berkolaborasi melalui riset kolaborasi, insya Allah bisa didukung dari ketersediaan dana di fakultas. Ya, rata-rata mahasiswa ya. Jadi kan di kurikulum itu sudah disetting sebegitu rupa agar dalam 1 tahun itu mahasiswa selesai selesai teori. Nah, di semester yang ketiga itu diharapkan mahasiswa sudah menulis rancangan penelitian sebagai luaran dari mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalau mereka menempuh mata kuliah metodologi penelitian, maka luarannya adalah proposal penelitian. Sehingga pada semester ketiga itu mereka sudah bisa mulai riset. Nah, bagaimana dengan di semester kedua? Semester kedua itu mereka sudah didorong untuk ikut belajar di dalam konferensi internasional. Ya. Dan dari situ program studi juga merancang bantuan pembiayaan bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti ini. Prof, banyak informasi yang di sana bahwa mereka banyak yang takut masuk ke S2, 3, beberapa tinggi seperti itu juga. Itu alasan karena publikasi. Nah, tapi nyatanya kan tadi lihat ya selama 2 tahun lulus selesai. Nah, kira-kira apa yang mungkin dapat Profesor katakan pada teman-teman yang sedang belajar? Kita nggak perlu takut untuk apa? Untuk nulis. Ya. Jadi kan sekarang ini kita sudah sangat diuntungkan terbantu oleh adanya kemajuan teknologi informasi, termasuk di dalamnya ketersediaan jurnal-jurnal bereputasi internasional yang bisa diunduh secara gratis. Dan UNS pun juga sudah berlangganan untuk hal itu. Jadi sebetulnya yang kadang-kadang saya lihat menjadi kendala bagi mahasiswa adalah mereka tidak membuat roadmap untuk bisa lulus tepat waktu. Karena sebetulnya kalau sejak awal dia masuk ke perguruan tinggi itu sudah punya inisiasi melakukan riset tertentu, itu kan tinggal diperkuat di setiap semester. Saya kadang-kadang kalau dengan mahasiswa mengatakan begini, kamu sehari sudah menggunakan cellphone untuk apa? Berapa lama untuk WA, berapa lama untuk mendownload dan membaca jurnal internasional. Nampaknya yang banyak terjadi adalah cellphone itu belum digunakan sebagai tools untuk mengembangkan keilmuannya. Jadi kalau itu sejak awal sudah dirancang dan kemudian arahan-arahan atau diskusi-diskusi dengan promotor atau pembimbingnya itu dilakukan, insya Allah nggak ada yang sulit di situ.
Iya, mestinya. Tapi yang kita nggak siap. Tapi ya sudah ada tim yang rutin, ya. Iya, iya. Kemudian fasilitas berupa jurnal juga sangat banyak, ya. Sehingga mungkin alasan untuk takut itu nggak perlu ada ya, karena tadi jadi ada perpustakaan lengkap, internet juga sangat mudah, gratis, gratis, ya. Sebenarnya mau cari apa aja itu bisa, saya kira nggak ada masalah. Kami juga melakukan bimbingan, Pak. Jadi kami mengundang mitra dari luar negeri juga dan juga di level internasional untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar bisa menulis publikasi ilmiah. Bahkan mungkin Bu Lili bisa menceritakan nih, semester lalu itu ajak sejumlah mahasiswa S2 ke Malaysia dengan luarannya adalah publikasi. Monggo Bu Lili, silakan dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi memang semester kemarin itu di akhir bulan November atau Desember itu kami mengajak sejumlah mahasiswa, kalau tidak salah itu mahasiswa S2 dan S3 itu kami pergi ke UGM. Memang dipersiapkan bahwa di sana itu mereka mengikuti international conference yang diselenggarakan oleh UGM. Waktu itu memang persiapan untuk mahasiswa-mahasiswa S2 itu sudah jauh-jauh hari dilaksanakan, dengan kemudian juga sekaligus kita setelah mereka selesai melakukan presentasi di sana, kemudian juga kita juga masih berkunjung ke UGM, kemudian berdiskusi, kemudian bagaimana juga untuk melatih mereka mempersiapkan lagi cara-cara menulis ilmiah atau cara-cara menulis di jurnal internasional. Jadi membuat para mahasiswa itu merasa lebih pede. Jadi mereka punya pengalaman mengikuti international conference di sana, tetapi sekaligus mereka juga kita beri kesempatan untuk belajar bersama-sama, kemudian diberikan pelatihan oleh dosen-dosen di UGM tentang bagaimana mereka mempersiapkan tesis mereka. Dan juga untuk mahasiswa S3, beberapa yang kami bawa, sekitar 9 orang, untuk juga melatih keberanian mereka dalam slide presentasi. Waktu itu dibuat terpisah oleh UGM antara seminar yang untuk mahasiswa S2 dan juga mahasiswa yang S3. Jadi S3 diberikan ruang tersendiri bagi mereka untuk selain mengikuti international conference, juga diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana menyiasati quote-unquote supaya mereka bisa mengirimkan jurnal seperti yang disarankan dalam persyaratan-persyaratan untuk mahasiswa S3. Sehingga membuat kemarin dari kegiatan itu alhamdulillah sudah terlihat untuk yang mahasiswa S3 itu 1 orang sudah muncul di Q1. Jadi ini memudahkan mereka untuk mempercepat masa studi. Jadi ini cara-cara yang kita lakukan di FISIP, terutama bagaimana mengencourage mahasiswa untuk menyelesaikan studinya lebih cepat, tetapi juga memperhatikan persyaratan-persyaratan seperti yang disampaikan ini tadi, capaian pembelajaran ini tadi. Jadi betul-betul kita akan mengawal. Jadi mungkin pengalaman saya melihat dari ketika saya menjadi kaprodi itu, di kaprodi S2, justru di universitas lain itu belum seketat seperti apa yang kita lakukan di UNS. Jadi berbahagialah tentu buat mahasiswa, kita punya sistem yang semacam ini, tetapi justru ini akan memperkuat capaian pembelajaran kita. Jadi ini yang sudah kami lakukan untuk mengawal mahasiswa S2 dan S3. Itu aja. Terima kasih, Bu Ketika. Jadi sebenarnya UNS itu dengan menerapkan standar yang tinggi itu adalah keinginan agar nanti lulusnya itu mempunyai kemampuan yang lebih yang tidak dimiliki oleh yang tempat lain. Sehingga kalau kita bayangkan nanti kalau masuk UNS harus pakai publikasi susah, dan dibalik. Nanti kalau saya masuk UNS ada hal susah yang tidak banyak dimiliki orang, kita nanti akan lulus dengan punya kemampuan
lebih. Itu problemnya ya. Jadi kalau publikasi jadi hal sulit di banyak tempat, ya nanti kalau kita masuk ke UNS, ya kita akan diajari bagaimana cara menulis, bahkan diberi pengalaman untuk untuk berkeliling ke luar negeri ya. Jadi saya kira para pemirsa kita mungkin semakin mantap ya, kita akan sangat takut dengan saran-saran seperti itu. Justru kalau kita pulang jadi dosen, ya kita bisa jadi dosen yang mampu untuk melakukan menulis publikasi ya. Prof, hal lain tentang tahapan-tahapan untuk mengerjakan tesis, disertasi, itu bagian diskusi. Tadi kan harus tepat waktu bagian. Sementara risetnya kalau tak bayangkan tuh awang-awang kan gitu. Nah, agar kita nanti kan kita bilang ini kok, biasanya kita itu sudahnya bekerja di akhir deadline semester 1 sampai 2 super sampai semester terakhir baru kerugian. Nah, bagaimana Prof? Ini kan budaya kita Pak ya, kita seperti itu ya, kebiasaan kita. Gitu. Nah, kita ngakarnya gimana Prof? Ya nanti teman-teman yang studi di UNS itu betul-betul akan diprogram gitu ya. Jadi di cara gimana Prof? Ya, jadi mungkin yang saya ceritakan adalah pengalaman saya ya. Kebetulan saya mengajar baik di program studi S2 maupun di S3. Yang harus kita biasakan itu adalah budaya, tidak hanya budaya bicara. Karena orang Indonesia, maaf pada umumnya itu kan senang bicara, tetapi begitu ditanya sumbermu dari mana itu, ya dari mana-mana gitu. Jadi artinya ini sangat berbahaya terkait dengan persoalan plagiarisme dan sebagainya. Sehingga yang saya biasakan adalah budaya membaca, dan kemudian apa yang dibaca itu tuliskan kembali dari perspektifmu gitu, dengan membandingkan tulisan-tulisan lain. Jadi biasanya baca dulu satu, dan ide utamanya tertangkap belum, sudah, oke, sekarang cari jurnal lain yang juga berbicara hal yang sama. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menemukan alternatif. Oh, ternyata isu-isu ini sudah banyak dilakukan oleh orang lain, tetapi saya masih bisa mencari sisi lain dari isu tersebut. Karena apa? Karena itu yang dibutuhkan. Kalau orang menulis introduksi kan pertanyaannya kebaruanmu apa, gitu kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga membiasakan mahasiswa untuk memberikan keluaran dari ujian mata kuliah itu. Jadi kalau kebetulan dalam satu mata kuliah itu saya ada tim dosen ya, maka biasanya saya meminta mereka untuk menulis artikel yang siap untuk dipublikasikan. Kalau di semester 1 untuk ikut di konferensi internasional. Kalau semesternya sudah semester 2, apalagi semester 3, ya larinya ke jurnal. Jadi kebiasaan itu dan kemudian cara-cara menulis tulisan ilmiah dengan referensi yang jelas itu sudah kita biasakan jauh. Dan maaf Mas sampai Pak, dan memang untuk melakukan proses pembelajaran di S2 dan S3 itu lebih sulit dibandingkan S1. Karena kalau S1 itu bisa kita bentuk mulai dari nol. Tapi kalau S2 dan S3 itu kan sumbernya macam-macam. Ada yang sudah larinya cepat banget, ada yang memang belum mendapatkan materi itu, dan kita harus menempati apa yang mereka alami. Sehingga kita yang paling penting adalah target akhirnya sudah ditentukan, prosesnya kita ikuti sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Inputnya bisa macam-macam. Setelah diproses di UNS, luarannya standarisasinya minimal. Oke, Prof, untuk yang terakhir, ada nggak sesuatu yang di luar dan teman-teman yang tertarik untuk kita? Atau mungkin ada dari mana? Sudah ada belum ada ya? Ada pertanyaan yang dari teman-teman yang di luar sana? Sebelum kita akan Mas, ada Mas pertanyaan?
Oke, belum ada nanti kolega teman-teman yang mau bertanya ya bisa chatting lewat YouTube nanti program ya nanti Prof. Ismi dan Prof. Tiwi nanti akan bisa menjawab lewat itu karena saya kira itu kita bersama. Jadi mereka tetap berjalan walaupun nanti kita nggak lagi langsung dijawab Prof. Nah Prof, di luar sana ada banyak teman-teman yang sekarang ikuti acara ini. Mungkin apa pesan Budeka kolega teman-teman mungkin yang nanti mereka bisa segera melakukan. Ya, jadi mungkin di slide pertama sebetulnya itu saya memberikan gambaran tentang fondasi utama sesudah dibacanya. Fondasi utama bagi seseorang yang mau belajar di FISIP. Kami itu punya jargon, Pak. Jargon kami adalah Leading the Future Society. Leading the Future Society. Leading the Future Society. Jadi kita itu ingin menghasilkan lulusan yang nantinya itu betul-betul terdepan dan mampu mengelola masyarakat agar betul-betul bisa berperi kehidupan egaliter sehingga endingnya nanti adalah mewujudkan masyarakat sejahtera. Itu jargon. Kalau jargon itu kan ya memang harus yang baik-baik gitu ya. Nah, jargon ini kemudian kita pecah, bukan kita pecah sih, kita diversifikasi gitu ya, atau kita spesialisasikan itu ke dalam empat turunan. Turunan yang pertama itu adalah borderless understanding. Itu adalah ciri khas dari program studi komunikasi. Jadi kalau orang belajar itu harus tanpa batas. Nggak perlu berpikir belajarnya kemana, apakah dia belajar ke luar negeri atau ke dalam negeri, itu sifatnya adalah borderless understanding. Kemudian yang kedua adalah humanism governance. Artinya apa? Ketika mereka nanti lulus, mereka itu harus menjadi lulusan yang humanis. Humanis itu berarti memanusiakan manusia, kira-kira begitu. Jadi di situ harus pro kesetaraan gender, pro disabilitas, pro anak-anak, pro orang tua, pro kemiskinan. Kira-kira seperti itu. Itu value. Kemudian yang ketiga adalah Pancasila diplomasi. Jadi diplomasi dengan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir itu untuk hubungan internasional, dan S2 itu ada, dan yang terakhir adalah one society, one prosperity, satu masyarakat sejahtera. Nah, yang menarik lagi adalah di dalam melakukan proses pembelajaran itu kita mengadopsi nilai-nilai lokal. Di gambar ini ada berbagai macam tokoh wayang, Pak. Di situ ada Kresna, ada Bima, ada Hanoman, ada Dewi Drupadi, ada Dewi Kunti, ada Kiai Semar, ada Dewi Saraswati, dan Begawan Abiyasa. Ini semua ada value-nya. Jadi kalau orang belajar di FISIP itu, orang harus mempunyai kemampuan berbagi, mempunyai kemampuan untuk mengayomi, bijaksana, adil, dan endingnya adalah untuk kita semua. Nah, dengan demikian kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Ya. Ya. Ada teman dari alumni yang kayaknya mau bergabung. Monggo, silakan. Bisa dipilih biar kelihatan wujudnya. Ya. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Mungkin Mas bisa menyampaikan sesuatu mungkin untuk teman-teman nanti pengalaman pernah belajar di FISIP, Mas. Monggo, silakan. Saya pengalaman teman-teman yang sekarang mempertimbangkan untuk masuk ke FISIP. Silakan. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu, guru-guru dari teman FISIP UNS. Halo. Halo, selamat siang, Mas. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada guru-guru kami yang mengajar kami
Jadi saya memiliki pengalaman baru beberapa bulan yang lalu, saya lulus dari S2 Ilmu Komunikasi UNS, dan saya akan cerita sedikit ya pengalaman saya. Kebetulan latar belakang saya adalah komunikasi, saya wartawan, dan ketika saya memilih S2 Komunikasi, penjurusan atau program studinya adalah jurusannya adalah manajemen komunikasi, maka berdasarkan pengalaman yang kami alami adalah bagaimana kami banyak berdiskusi dengan teman-teman sesama mahasiswa, praktisi, juga Bapak Ibu dosen yang memberikan arahan bagaimana arah komunikasi pada masa depan. Jadi yang kami alami di lapangan kadang-kala harus disesuaikan dengan apa yang dibahas di kampus. Kadang-kala yang ada di kampus hanya berdasarkan teori saja, dengan yang di lapangan hanya memiliki kelebihan dalam operasionalisasi. Nah, ketika teman-teman mahasiswa yang berasal dari kalangan praktisi berdiskusi, kemudian menjalani perkuliahan dengan dosen-dosen yang banyak menguasai teori, maka kami mendapatkan semacam pencerahan yang baru bahwa ternyata di lapangan kayak gini itu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi basic teori komunikasi. Ini pengalaman kami ketika saya dan teman-teman praktisi menimba ilmu di S2 Ilmu Komunikasi FISIP UNS. Dan kalau misalnya ada mahasiswa yang tertarik, kebetulan berasal dari praktisi komunikasi, baik PR, kemudian jurnalistik, kemudian periklanan atau yang lain, ini adalah salah satu cara bagi kita untuk mengasah lebih dalam lagi kemampuan kita dalam bidang komunikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman mahasiswa bukan berasal dari praktisi, misalnya akan menekuni dunia akademis, saya kira ini juga cocok karena di sana banyak sekali diskusi-diskusi, pengkajian-pengkajian tentang ilmu komunikasi. Dari pengalaman ini, ya kami mendapatkan banyak sekali masukan, keuntungan, kemudian pencerahan ketika berdiskusi dengan dosen-dosen yang mumpuni. Saya kira demikian Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Ada yang mau sampaikan? Ya, terima kasih ya Mas ya atas kesaksiannya. Mudah-mudahan bisa menarik kawan-kawan praktisi karena memang betul bahwa di S2 komunikasi itu ada gabungan antara praktisi dan ASN. Karena itu diskusinya luar biasa menariknya, dan kalau saya mengajar di ilmu komunikasi itu seringkali sampai wow, tiba-tiba jamnya habis gitu ya. Jadi soalnya belum selesai dibahas, jamnya sudah habis, saking semua orang pengen bicara. Tapi saya kira menarik. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih. Prof, jadi satu lagi. Masih ada satu lagi, silakan kita simpan. Jadi tadi saya pengalaman yang sebenarnya sangat bermanfaat sekali. Kita melakukan studi di UNS. Ulang dari alumni MAP. Silakan. Silakan Mbak Catur untuk bisa disampaikan pengalamannya pada saat belajar di MAP FISIP UNS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya masuk nggih, Prof? Masuk. Soalnya saya kurang begitu jelas mendengar di sana. Sebentar saya ingin menampilkan video saya. Apakah sudah masuk wajah saya? Oh sudah nggih. Wajahnya agak dinaikkan sedikit. Oh nggih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali atas undangan yang disampaikan gitu nggih. Meskipun agak mendadak tadi. Kebetulan saya alumni dari Magister Administrasi Publik, masuk di tahun 2012 gitu ya. Dan sekarang saya aktivitasnya sebagai pengajar, dosen juga di
Universitas Tidar Magelang. Dan kebetulan mendapatkan kesempatan beasiswa untuk menempuh studi S3 di UGM. Gitu, ya. Untuk berkaitan dengan keilmuan gitu, karena memang saya sekarang berprofesi sebagai dosen, maka apa yang saya dapatkan selama perkuliahan itu sangat berguna sekali, karena itu juga yang nanti yang pasti saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa juga gitu ya. Dan sangat bermanfaat tentunya, sangat berguna. Yang tadi juga sudah disampaikan ke Prof, juga disampaikan oleh Prof Ismi, bahwa kalau sekarang memang kita sekarang orientasinya adalah publikasi, saya kira fasilitasi dan mendorong mahasiswa supaya mereka berorientasi publikasi itu harus lebih besar, gitu ya. Jadi lebih banyak difasilitasi berkaitan dengan mungkin langganan jurnal-jurnal internasional, karena memang sekarang mau tidak mau kita orientasinya sudah ke publikasi jurnal. Yang pasti nanti juga akan ditanyakan bagaimana posisi penelitian, gitu ya, posisi penelitian mahasiswa, gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, pengalaman mahasiswa saya baik S1 maupun S2 yang pernah belajar untuk fisik UNS, mungkin karena kita dalam tanda petik agak tegas gitu, tegas atau sakitan atau apa gitu ya. Tetapi mayoritas dari mereka ketika masuk ke perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi yang besar, seperti UGM, UI, dan sebagainya, mereka tidak terlalu mengalami kesulitan karena sudah kita gojlok gitu ya untuk siap bertarung di level nasional maupun internasional. Dan tadi Mbak Catur sudah menyatakan kesaksiannya selama Mbak Catur masuk di Universitas Tidar ya. Dan saya yakin karena perguruan tinggi itu baru negeri ya sekarang ya. Negeri baru ya. Beasiswa S3 pasti sangat banyak, dan salam untuk Prof Fitri sebagai tingkat yang sekarang ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Selamat terus bekerja seoptimal mungkin. Terima kasih Pak. Amin, amin. Sampaikan Prof. Oke, jadi teman-teman yang punya keinginan untuk melanjutkan studi baik S2 maupun S3 di FISIP UNS, selamat bergabung bersama-sama, tentu pasti kita bisa. Yang paling penting adalah adanya komitmen yang kuat dan adanya target yang jelas. Kalau komitmen itu sudah kuat dan targetnya jelas, insya Allah melalui sistem yang sudah kami kembangkan, tujuan untuk berhasil selesai di dalam studi insya Allah bisa selesai. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi para pemirsa semua, saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Dika dan waktu Dika itu sudah sangat jelas. Saya kira tidak salah apa yang dirangkum dalam bentuk pengakuan dari dunia, dari nasional maupun internasional, bahwa UNS itu terakreditasi A, yang saya kira itu mencatat dan dikatakan bahwa prosesnya dan semua itu pasti standarnya standar tinggi. Kita juga tadi dari apa yang disampaikan oleh beliau, saya kira juga dapat dirangkum dalam adanya pengakuan dari Presiden tahun 2019 bahwa kita itu masuk dalam klaster 1. Semua itu mengatakan bahwa semua yang ada di UNS tadi dibuktikan oleh apa yang disampaikan oleh Bu Dika dan Dika bahwa kita memang layak itu. Jadi saya kira tidak perlu ragu-ragu, silakan nanti masuk ke laman SPMB, kita masih akan buka sampai tanggal 20 Juli dan akan ujian pada tanggal 3 dan 4 Agustus, dan nanti didahului dengan pelatihan ujian. Ya, pelatihan ujian, ya pelatihan sebagainya. Jadi jangan takut ya, kita akan pembimbingan. Ya, jangan bukan cuma dianggap bisa. Ya, nanti ada masalah silakan kontak SPB. Demikian, terima kasih atas
perhatiannya dan tadi bergabung bersama kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dekan, terima kasih Bu Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's time to bring education into the fourth industrial revolution. Flexible, tailor-made curricula are taught by teachers who become mentors to their students, giving the workforce of tomorrow the tools to become active lifelong learners, independent problem solvers, and create a diverse and pluralistic society where every person understands and plays to their strengths, building a fair and self-sustaining model for education rather than knowledge. Universitas Sibeles Meret is here to align Education 4.0 with Industry 4.0. Universitas Sibeles Meret was established on March 11, 1976. As one of the most outstanding universities in Indonesia, Universitas Sibeles Meret has noble ideals to develop the country. Universitas Sibeles Meret is located in the suburban area of Surakarta, colloquially known as Solo, a city in central Java, Indonesia. The city is located within a 50-minute flight from Jakarta and 1-hour flight from Bali. Solo is well known as a city of culture and the capital of batik. Universitas Sibeles Meret Surakarta has grown rapidly over the years. It has positioned itself to become the leading institution in Indonesia. Universitas Sibeles Meret strives to provide high-quality education, develop scientific knowledge and technology products at an international level. With its adequate and appropriate learning infrastructure, Universitas Sibeles Meret offers a unique and engaging learning environment and provides integrated IT facilities and information system in a convenient academic atmosphere and green campus area. The library features thousands of books and provides access to a wide variety of international journals, which is expected to enhance the learning of the students, faculty, and researchers. In addition to the fundamental concepts and skills required for a successful career, a graduate of the Universitas Sibeles Meret is armed with soft skills by taking part in various student activities on campus and student organizations both at national and international level. Students also have the opportunity to acquire global experience through student exchange programs, global internship programs, multilateral research projects, and other international collaborative activities. Universitas Sibeles Meret encourages all researchers to promote their work through publication in national and international journals, as well as other forms of dissemination, such as presentation at national and international scientific forums. Researchers have produced excellent research products and become engaged in the activities of the community through various community service programs. Active partnership and strong collaborations have become inseparable parts of Universitas Sibeles Meret, without which progress in education, research, and community service wouldn't have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaboration, and community service.
International collaboration helps to give a global perspective on learning in order to address global challenges while still functioning in a national environment based on potential and local wisdom. Universitas 11 Maret has three main agendas toward a world-class university. Acceleration at various fields of development is needed by embracing the foundation of UNS, Benteng Pancasila. Therefore, 5 strategic policy pillars were decided. Gladly welcome you to explore and experience our program and to enjoy our campus life, which depicts a blend of cultural power, professional life, and technological advance. Universitas 11 Maret, toward a world-class university. It's time to bring education into the 4th Industrial Revolution. Flexible, tailor-made curricula are taught by teachers who become mentors to their students, giving the workforce of tomorrow the tools to become active, lifelong learners, independent problem solvers, and create a diverse and pluralistic society where every person understands and plays to their strengths, building a fair and self-sustaining model for education rather than knowledge. Universitas 11 Maret is here to align Education 4.0 with Industry 4.0. Universitas 11 Maret was established on March 11, 1976. As one of the most outstanding universities in Indonesia, Universitas 11 Maret has noble ideals to develop the country. Universitas 11 Maret is located in the suburban area of Surakarta, colloquially known as Solo, a city in central Java, Indonesia. The city is located within a 50-minute flight from Jakarta and 1-hour flight from Bali. Solo is well known as a city of culture and the capital of batik. Universitas 11 Maret Surakarta has grown rapidly over the years. It has positioned itself to become the leading institution in Indonesia. Universitas 11 Maret strives to provide high-quality education, develop scientific knowledge and technology products at an international level. With its adequate and appropriate learning infrastructure, Universitas 11 Maret offers a unique and engaging learning environment and provides integrated IT facilities and information system in a convenient academic atmosphere and green campus area. The library features thousands of books and provides access to a wide variety of international journals, which is expected to enhance the learning of the students, faculty, and researchers. In addition to the fundamental concepts and skills required for a successful career, a graduate of the Universitas 11 Maret is armed with soft skills by taking part in various student activities on campus and student organizations both at national and international level.
Students also have the opportunity to acquire global experience through student exchange programs, global internship programs, multilateral research projects, and other international collaborative activities. Universitas Sibelis Meret encourages all researchers to promote their work through publication in national and international journals, as well as other forms of dissemination, such as presentation at national and international scientific forums. Researchers have produced excellent research products and become engaged in the activities of the community through various community service programs. Active partnership and strong collaborations have become inseparable parts of Universitas Sibelis Meret, without which progress in education, research, and community service wouldn't have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaboration, and community service. International collaboration helps to give a global perspective on learning in order to address global challenges while still functioning in a national environment based on potential and local wisdom. Universitas Sibelis Meret has three main agendas toward a world-class university. Acceleration at various fields of development is needed by embracing the foundation of UNS, Benteng Pancasila. Therefore, 5 strategic policy pillars were decided. Gladly welcome you to explore and experience our program and to enjoy our campus life, which depicts a blend of cultural power, professional life, and technological advance. Universitas Sibelis Meret, toward a world-class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon mahasiswa program Pascasarjana Universitas Sibelis Meret. Selamat datang Pak Wakil Dekan, kemudian Prof. Namaka dan Pak Sawardi, ya. Jadi beliau adalah Kaprodi untuk S2 dan S3 Linguistik, ya. Jadi para pemirsa, jadi pada sore hari ini kita akan coba menggali, ya, seperti apa sih, ya, prodi linguistik dan prodi-prodi yang ada di bawah Fakultas Ilmu Budaya, ya. Jadi yang tertarik silakan nanti ada pertanyaan, silakan nanti diisi di chat yang ada di yang tersedia. Oke, jadi para pemirsa, jadi saya katakan dulu sebelum kita mulai bahwa SPMB UNS masih akan membuka pendaftaran hingga tanggal 20 Juli. Ujian akan dilakukan secara daring, ujian dilakukan dari rumah saja pada tanggal 3 sampai tanggal 4 Agustus. Ini tidak berarti bahwa ujian itu 2 hari. Saudara-saudara nanti akan ditempatkan di salah satu hari, tanggal 3 saja atau tanggal 4 saja. Nanti sebelum ada ujian tanggal 34, tanggal 29, atau tanggal 30, SPMB akan mengadakan latihan ujian secara daring juga. Latihan, jadi nanti Bapak Saudara akan dipandu dari SPMB bagaimana menyiapkan piranti dan mungkin juga latihan ujian. Jadi kita nggak perlu takut seperti apa sih ujian daring itu.
Ya, nanti kita akan pandu. Kalau nggak jelas, kita masih bisa bertanya setelah tanggal 30 itu. Oke, itu informasi awal kita. Nanti kalau kurang jelas seperti apa sih bentuk protokolnya, kita telah sambungkan nanti setelah acara ini akan kita satukan paparan protokol ujian daring yang telah dibuat oleh tim SPB. Baik, sebelum kita mulai, kita ingin sapa dulu Bapak Wakil Dekan, Prof. Tri. Selamat sore, Prof. Mungkin Prof. Tri bisa memberikan pengantar sedikit ya, jadi biar tadi teman-teman tahu tentang FID, terutama untuk yang Pak Sentor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Seperti sudah diperkenalkan tadi, nama saya Tri Wiratno. Saya membawa 2 orang kolega. Yang pertama, Dr. Sawardi Enhum, Prodi S2 Linguistik. Yang kedua, Prof. Nababan, Prodi Linguistik S3. Fakultas Ilmu Budaya merupakan salah satu fakultas yang terpenting di UNS. Mengapa demikian? Di Fakultas Ilmu Budaya, khususnya program S1, terdapat Prodi Sastra Jawa yang pada waktu pendirian UNS itu akan disetujui kalau UNS menyelenggarakan Prodi Sastra Jawa, sehingga ini menjadi penting seperti sudah saya katakan tadi. Nah, Prodi Sastra Jawa ini sama dengan prodi-prodi yang lain, apabila ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 maupun S3, diwadahi di Prodi S2 Linguistik dan Prodi S2 S3 Linguistik. Perlu saya sampaikan bahwa Prodi Linguistik S2 dan Prodi Linguistik S3 itu merupakan prodi-prodi pertama di UNS. Jadi saya tidak berlebihan kalau Fakultas Ilmu Budaya itu fakultas yang istimewa, karena memang menyelenggarakan program S2 dan S3 Linguistik yang pertama kali di UNS. Prodi S2 Linguistik itu mulai membuka menerima mahasiswa tahun 1998. Banyak mahasiswa yang mengikuti program itu, bahkan salah satu alumni senior, Ibu Muryati Sudibyo, itu merupakan alumni mahasiswa program Linguistik S2 UNS. Terus untuk S3 pertama kali membuka menerima mahasiswa itu tahun 2002. Saya sendiri ini adalah mahasiswa angkatan pertama. Nah, lulusan baik S2 maupun S3 Linguistik sudah tersebar dimanapun di seluruh Indonesia dan bekerja di instansi apapun. Sebagian menjadi dosen, sebagian menjadi diplomat, sebagian menjadi administrator di semua kementerian. Saya kira pengantar saya seperti itu dulu. Untuk selanjutnya nanti silakan Pak Kaprodi S2 Linguistik maupun Pak Kaprodi S3 Linguistik silakan memberikan informasi seluas-luasnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Wakil Dekan, Prof. Tri. Jadi Prof. Tri sudah memberikan gambaran ya sedikit, tapi padat, ya.
tentang fakultas ID yang terkait sama linguistik baik S2 maupun S3. Sekarang mungkin setelah tadi Pak Dekan memberikan gambaran, mungkin nanti kita ingin lebih dalam lagi, mungkin kita gali ke Pak Kaprodi S2, Pak Sarwati, dan nanti mungkin ke Pak Sarwati dulu, yang untuk memberikan gambaran singkat dulu Pak tentang Prodi S2 Linguistik. Monggo. Terima kasih, selamat sore terutama pada calon mahasiswa. Saya kebetulan dipercaya untuk memimpin program S2 Ilmu Linguistik yang sekarang ini memiliki mahasiswa aktif itu 86. 86 ya. Nah, di program S2 Ilmu Linguistik itu ada 2 peminatan. Yang pertama yang disebut dengan linguistik deskriptif, dan kedua itu linguistik penerjemahan. Nah, kedua peminatan itu kedua-duanya menyangkut masalah bahasa atau linguistik. Yang pertama, linguistik deskriptif itu mempelajari masalah kebahasaan dari masalah mikro. Ya. Pasti ini kan untuk nanti dari mahasiswa dari program studi yang lulus S1, sehingga masalah-masalah mikro kebahasaan itu diperdalam. Ya. Jadi masalah fonologi, morfologi, sintaksis itu diperdalam. Di samping itu juga ada program-program yang menyangkut masalah makronya. Ya, jadi ada sosiolinguistik, ada pragmatik, ada etnolinguistik yang sebetulnya di Indonesia ini masih banyak yang perlu diteliti. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan linguistik penerjemahan. Itu mempelajari yang namanya penerjemah. Pasti ada bahasa sumber dan bahasa sasaran. Keduanya dipelajari. Teknik-teknik menerjemahkan, metode menerjemahkan, lalu menganalisis terjemahan itu dipelajari di sana. Jadi nanti lulusan itu mesti bisa menganalisis bahwa ini terjemahan ini layak, tidak layak, gitu. Nah, ini target kami di Prodi S2 Ilmu Linguistik. Gitu saja pendapat. Terima kasih Prof. Tanya sama untuk Prof. Bapak. Jadi mau berikan gambaran sedikit dulu tentang S3 Linguistik di UNS. Baik, terima kasih saudara-saudara calon mahasiswa dimanapun Anda berada. Tadi Kaprodi S2 sudah menjelaskan sama dengan S2, S3 juga mempunyai 2 minat utama, yaitu linguistik deskriptif dan linguistik penerjemahan. Tadi Pak Wakil Dekan 1 sudah menjelaskan bahwa S3 itu resmi dibuka tahun 2002. Hingga sekarang itu sudah meluluskan lebih dari 100 doktor. Ya, luar biasa. 100 doktor. Ini saya informasikan dalam 2 minggu ke depan itu ada 7 orang itu mau ujian terbuka. Ini sudah selesai ujian tertutup. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa kajian-kajiannya itu ya ada yang menggunakan linguistik struktural, ada yang pragmatik, wacana kritis, psikolinguistik dan segala macam. Bahasa yang dikaji juga bermacam-macam. Ada yang bahasa Arab juga di kajiannya, ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu ada beberapa mahasiswa disertasi tentang bahasa Jepang. Kemudian juga penerjemahan ini lebih lebih luas lagi karena di samping dia teorinya juga menyangkut tentunya penerjemahan, juga
menggunakan pendekatan tertentu, yaitu pendekatan pragmatik, pendekatan wacana, wacana kritis, sosiolinguistik, dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian ini membuat kajian-kajian ini semakin luas, ya, semakin meluas, tidak habis-habis topik kajiannya. Yang dikaji pun tidak hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nggak seperti itu. Nggak ada yang dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jerman kemarin itu ada bahasa Prancis, belum ya, ada juga ya bahasa Prancis. Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia kemarin juga ada. Bahasa Cina ada. Kita akan nanti juga mengembangkan tidak hanya penelitian produk, tapi juga penelitian proses dan juga nanti penelitian fungsi. Dan ini saya tidak ragu mengatakan bahwa hanya di UNS, kalau Anda mau S3 minat utama ke penerjemahan, ya tempatnya di UNS. Anda di mana-mana nggak ada itu, hanya di UNS. S2, S3 hanya di UNS. Salah satu juga yang perlu saya sampaikan, di tempat kita ini di S3 linguistik, S2 pun demikian itu. Pembimbing itu pilih sendiri mahasiswanya. Itu kelebihan kita, Ini kelebihan kita, karena kita percaya bahwa harus ada chemistry antara bimbingan dan yang dibimbing. Kalau nggak gitu nggak ada. Nah, selama itu berjalan dengan bagus. Dan hubungan mahasiswa dengan dosen itu begitu bagus, dekat itu seperti itu. Oke, ada. Oke, baik. Baik S2 maupun S3 linguistik yang diasuh oleh Fakultas Ilmu Budaya itu memiliki keunggulan dalam hal satu, ini menurut komentar orang di luar UNS. Prodi-prodi kami itu memiliki keunggulan dalam hal keragaman. Keragaman apa? Keragaman pokok persoalan atau topik yang dieksplorasi. Memang ada dua peminatan, linguistik deskriptif dan linguistik penerjemahan. Penerjemahan, apa saja yang diterjemahkan? Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Jawa, atau sebaliknya, bahasa Cina ke bahasa Inggris. Jadi menurut selera atau kemampuan minat mahasiswa yang bersangkutan. Lalu dari segi teori juga beragam, sudah disampaikan oleh Prof. Nababan. Teori yang digunakan untuk mendekati penerjemahan itu ada sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana kritis, lalu psikolinguistik, linguistik sistemik fungsional. Ada banyak pendekatan. Ini berarti beragam. Kemudian materi yang diterjemahkan. Ada novel, ada cerita pendek, ada legenda, ada teks ilmiah, komik, buku panduan, film, dan sebagainya. Jadi itu keragaman. Terus dari sisi linguistik deskriptif, pokok persoalan yang diteliti banyak hal. Semua bahasa bisa diteliti. Dari pendekatan-pendekatan linguistik struktural, linguistik fungsional, sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik, dan sebagainya. Terus keragaman yang kedua terletak pada tenaga dosennya. Tenaga dosen kami beragam, dalam arti bidang yang dikuasai oleh masing-masing dosen itu beragam, tidak hanya satu jenis. Nah, ini membuat analisis baik tesis maupun disertasi itu kaya. Terus banyak guru besar yang mengasuh di program S2 maupun S3. Sebagian besar itu guru besar ya. Jadi Prof. Nababan sendiri, kemudian Prof. Riyadi Santoso, Prof. Diah Kristina, Prof. Mugiatno, Prof. Jatmiko, Prof. Joko Nurkanto, Prof. Wakil Abdullah, Prof. Sumarlan, Prof. Edi Subroto, Prof. Bani Sudati. Jadi sebagian besar guru besar. Dan mereka semua mempunyai keahlian masing-masing. Ini yang menjadi keunggulan. Dan bahkan menurut survei
itu prodi linguistik, khususnya linguistik penerjemahan, itu merupakan prodi yang terbaik di Indonesia. Nanti silakan nanti silakan buktikan apakah pernyataan saya ini benar. Silakan. Begitu tambahan saya. Terima kasih, Bro. Perlu saya tambahkan dari segi, karena S3 itu kan ujung-ujungnya juga penelitian, disertasi kan begitu. Sekarang ini S3 kita itu sudah melakukan lompatan di penelitiannya, sudah cenderung membuat pengembangan model itu seperti itu. Walaupun awalnya masih itu agak berat, tapi lama-lama semakin baik penelitian pengembangan model itu. Karena memang sekarang untuk menjadi gapnya itu di situ. Sudah saatnya kita arahnya ke sana. Jadi tadi Pak Wakil Dekan 1 mengatakan, ya itu bukan omong kosong. Memang betul bahwa kiblat penerjemahan untuk S2, S3 itu ya di UNS. Di tempat lain saya juga mengajar di USU, itu rontok juga itu. Di tempat lain juga rontok juga. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena di Solo itu kan suasana kotanya bagus, biaya hidup murah, terus juga komentarnya hubungan dosen dengan mahasiswa bagus, mahasiswa dengan staf juga bagus. Ini semua berakumulasi kemudian dari berbagai daerah itu datang, dari Sumatera, dari mana lagi Pak? Sulawesi, Kalimantan, semua dari seluruh Indonesia ada di UNS, di S2 maupun di S3. Dari luar negeri juga ada. Ya. Banyak S2 itu banyak. Ya, baru-baru ini ada mahasiswa dari Madagaskar, dia kuliah BIPA di Undip, mau ambil S2. Setelah kebetulan yang suruh mewawancarai saya, lalu saya wawancarai, kenapa kamu ambil di UNS? Kamu kan sekarang di posisinya di Semarang kan begitu. Lalu dia apa yang dibidik? Yang dibidik adalah ilmu penerjemahan, luar biasa. Jadi sudah jelas begitu. Lalu ini kan tadi dua minat, yang satu ilmu penerjemahan, begitu. Itu sudah aslinya sudah didengar dari sana. Yang kedua yang ingin saya promosikan itu adalah yang LD-nya, linguistik deskriptifnya. Itu kita itu kuat di linguistik sistemik, ya, sistemik yang sekarang teorinya sudah mulai tren di Indonesia. Ini paling tidak kan 3 profesor, Patri, Profesor Riyadi, lalu Rosdat, itu kan semua orang sistemik, dan ini kuat sekali menurut saya. Dan Pak Tri itu bukan hanya dari orang Indonesia saja, sudah namanya sudah dipanggil ke Australia untuk menguji disertasi di Australia. Saya kira bukan didengar di Indonesia, tetapi sudah sampai sana. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada satu hal yang harus saya garis bawahi. Tadi Pak Wadira mengatakan bahwa prodi linguistik kita itu nomor 1 Bro ya. Nomor 1. Saya kira kita setuju itu, dan memang saya kira wajar ya, kita mungkin dari terangkum juga membuktikan satu lagi bahwa UNS yang terakreditasi A, UNS yang masuk klaster 1 sebagai 13 perguruan tinggi paling baik di Indonesia. Jadi satu bukti tadi adalah muncul di prodi S2, S3 linguistik. Jadi paling enggak dengan klaster 1 tapi sudah merangkum itu semua Pak ya. Jadi kita tidak asal bicara, tapi ada bukti-bukti ya kita. Jadi mohon Pak Profesor tidak akan ragu lagi untuk mempertimbangkan ya untuk memilih S2 dan S3 linguistik. Prof, pertanyaan berikutnya Prof. Tadi kan ya Pak Dika sudah bilang Pak Sarwat tadi sudah bilang bahwa Pak Dika dan Pak Dika itu sudah go internasional ya. Jadi bukan cuma dipakai ke semuanya Pak ya, bukan cuma dipakai di Indonesia, tapi sudah dipercaya ke luar negeri. Terbukti lagi bahwa kita memang sudah levelnya nggak lagi ya Pak, di level nasional Pak.
Nah, tadi juga kan kalau kita melihat masalah contoh aja yang paling gampang kita adalah di percuma ya. Kita sekarang dengan negara-negara yang semakin nyaksikan batasnya itu ya. Kita ingin tahu apa yang ada di Madagaskar, kita ingin tahu ada di negara yang lain-lain. Dan mereka pun juga ingin apa yang kita tahu di Indonesia. Nah, kalau dari itu saya bayangkan berarti peluang kerja lulusannya cukup lumayan besar gitu ya. Bagus. Mungkin lebih detailnya monggo mungkin dijelaskan tentang peluang kerja. Baik, saya dulu nanti disambung oleh Prof. Nababan dan Pak Dr. Sawardi. Alumni kita itu tersebar dimanapun. Tadi dikatakan calon mahasiswa dari Madagaskar. Sebenarnya yang sudah lulus dari Madagaskar pun banyak. Ya, banyak. Ya, dari Cina juga banyak. Dari Uzbekistan, dari negara-negara Cekoslovakia itu. Ya. Oke, baik. Alumni kita baik S2 maupun S3 itu tersebar di ujung Sumatera sana sampai Papua. Yang di Papua itu ada, di Indonesia Tengah ada, di Sumatera ada. Dan bahkan alumni-alumni itu sebagian besar sekarang sudah menyandang gelar profesor. Biasa, Pak. Ya, salah satu contohnya yang dari Sumatera ya, dari Padang ya, itu Hermanto, Profesor Hermanto. Terus yang dekat-dekat di sini, Profesor Astika Satyawacana, jadi kemudian yang pragmatis, Prof. Harun dari UNS, saya sendiri, dan banyak sekali ya, sudah banyak sekali. Jadi itu merupakan bukti bahwa memang kita memproses pembelajaran dengan baik dan meluluskan alumni yang kualitas. Ya, dari Prof. Ya, kebetulan saya jadi Kapolri S2 itu kan 3 periode. Hampir 12 tahun saya jadi Kapolri S2 kan. Sekarang aturan diperbolehkan kan masih di Kapolri S2 Pak ya. Ya, jadi banyak mahasiswa kita juga dari luar. Tadi dikatakan oleh Pak Wakil Dekan satu kan dari Uzbek, bahkan adiknya pun, adik juga studi di sini. Seperti Mukrin itu kan, ini sudah lulus dari berbagai negara, dari Thailand segala macam sudah pada lulus, sudah pulang. Ini ada lagi, datang lagi. Dan juga di baru-baru ini sudah beberapa mahasiswa kita itu S3 itu dalam 3,5 tahun selesai. 3,5 tahun. Dan tidak main-main, bukan kemudian syarat kayak gampang juga dalam artian asal lulus saja, tidak. 3,5 tahun dengan IPK sangat tinggi. Itu rata-rata melalui semua. Ya memang harus saya sampaikan bahwa S3 kita itu juga mewajibkan juga Scopus itu wajib, ya kan? Kita bikin apa tingkatannya ada Q1, Q2, Q3, dan sampai sekarang ini tidak ada kendala yang sangat berarti. Jadi rata-rata mahasiswa itu semua bisa dia publikasi di Scopus kan begitu. Jadi baru-baru ini 2 hari ini saya sudah dapat tembusan 2 mahasiswa bimbingan saya itu di Scopus. Jadi tidak ada kendala kan itu dibimbing, penulisan dibimbing dan segala macam. Jadi di waktu yang akan datang tentunya kita juga akan lebih serius lagi karena kalau kelamaan sekolah kan ya tidak bagus. Itu kalau bisa 3,5 tahun paling lama 4 tahun gitu seperti itu. Harus selesai. Prof, tadi ada yang menarik, Prof. Kakaknya sekolah di UNS dari Uzbekistan ya. Iya. Terus adiknya berikutnya. Iya, di sini. Saya bilang gini, Prof. Kalau seandainya kakaknya itu tidak suka sama UNS, kecewa sama UNS, maka dia akan bilang berikutnya, jangan lagi pergi ke UNS. Saya bilang itu the power of mouth, Prof ya. Jadi setelah kakaknya sekolah, yang mengajukan adiknya sekolah, boleh nggak saya mengatakan bahwa ini berarti memang mereka puas dengan apa yang ada di UNS. Begitu, Prof? Ya. Ya, ada dari Asia, ada dari Madagaskar, dari luar negeri juga. Sebenarnya dia S3 mau kembali ke sini, termasuk Mukrin ini yang tadi dari Uzbekistan, yang kakaknya alumni kita S2 ini.
Ini maunya nggak pulang. Dia pengen S3 di sini, tapi kan dia harus mencari beasiswa karena dulu kan juga beda dari beasiswa. Itu jadi kebanyakan bahasa Jawanya Pak ya, kita tular gitu loh. Dia cerita-cerita gini. Bahkan ada kejadian ada kawan di UI, dosen dari UI, ada mahasiswa mau ngambil penerjemahan, malah dibilang jangan di sini. Anda harus ke UNS katanya. Ada juga dari Jogja, Prof. Spomo, itu yang mengatakan begitu. Kalau Anda ambil S3, bina utama penerjemahan, ya tempatnya di UNS. Sudah sangat terkenal. Bahkan saya secara langsung itu juga yang dulu membidangi S3 penerjemahan di USU. Berdiri itu, tapi sekarang sudah rontok. Saya sedih itu, karena pikiran saya kalau di USU ada kan, ya bagus, ada yang bantu kan ekspor. Dan kita juga banyak kegiatan kita yang terkait penerjemahan, contoh misalkan penelitian kita itu di penerjemahan banyak yang lolos hibah, banyak gitu, hibah bersaing, hibah kompetensi segala macam. Saya dengan program itu sudah berapa kali lolos itu. Saya pernah dari Jakarta bareng-bareng. Bahkan yang ini kan juga hibah disertasi kan, itu kan penting bagi mahasiswa, ya tuh Pak. Mahasiswa itu kan ya perlu juga dan penelitian, lebih hibah disertasi. Kita juga nanti bisa mengajukan mereka ke hibah disertasi yang dana PNBP itu kan itu sangat menantang loh Pak, sangat menantang. Artinya dari segi kesempatan studi S3 ini sangat luas. Tapi perlu diceritakan juga kerjasama dengan pihak lain. Oh iya, kerjasama dengan pihak lain. Saya juga termasuk yang mendesain itu jabatan fungsional penerjemah oleh sekretariat kabinet. Iya, dan ini baru-baru ini sekarang besok pagi saya rapat itu kami yang juga ikut terlibat di dalam uji kompetensi penerjemah seluruh Indonesia nanti. Nah, jadi UNS itu pengakuan berarti. Pengakuan dari Balai Badan Bahasa, pengakuan dari terbuka ya Pak, dari sekretariat kabinet itu seperti itu. Jadi walaupun kita itu tergolong di kota kecil, Solo itu kan daerah kota kecil. Tapi kita itu juga sudah dikenal di berbagai daerah segala macam. Ya, terima kasih Prof. Tadi saya kira Prof. Tarto sudah menyampaikan sesuatu yang saya kira jangan menganggap rendah kita, tapi kita yang paling baik, ya, yang paling baik. Jadi, mohon nanti para teman-teman yang sedang mencari tempat untuk studi S2, S3, linguistik, sekali lagi tempatnya adalah di Solo UNS. Itu nggak salah lagi tadi ya. Mudah-mudahan ini informasi ini bisa memberikan keyakinan kepada semua. Nanti silakan juga dibandingkan dengan yang tempat lain, ya. Mungkin Pak Sarwati mungkin bisa Pak Mardika bisa berikan monggo tentang tadi peluang kerja dan sebagainya. Ya, sama Pak. Begini, saya pertama nambah dulu tadi yang dari Uzbek itu bahkan menganjurkan adiknya itu setelah S1-nya dari luar biasa itu ya, saking percayanya gitu Pak ya. Dari sastra Inggris itu ya itu. Nah, berkaitan dengan peluang kerja itu banyak di lulusan dari UNS ini, terutama ilmu linguistik itu kan banyak. Kalau di bidang pendidikan itu saya kira sudah tidak perlu saya sebutkan. Di bidang lain yang suka riset ke pelosok-pelosok itu di Balai Bahasa itu banyak meneliti itu, gitu. Ya, penerjemahan itu yang kita suka ke pelosok-pelosok biasanya kan penerjemahan itu menganalisis penerjemahan di penerbitan, menganalisis layak tidaknya diterbitkan seperti itu. Jadi ini juga cukup memberi peluang pekerjaan. Kaitannya dengan ya peluang kita untuk sekarang itu kan berkaitan dengan teknologi, orang kan banyak meneliti masalah bahasa-bahasa di internet, itu juga menjadi peluang tersendiri. Lalu di periklanan itu juga memerlukan ahli bahasa,
seperti itu. Misalnya gini bro, saya seorang fisika atau mungkin orang teknik ya, teknik pertama atau mungkin di program gitu. Saya ingin mengembangkan suatu alat atau sistem. Ya, mungkin saya berbicara dalam bahasa Indonesia, ya berbeda sekarang sudah punya dengan bahasa. Saya ingin membuat bagus terus saya ingin membuat alat dari bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ke bahasa Kepulauan Madagaskar misalnya. Terus dari orang teknik atau biasanya mengambil ke S3 atau S2 linguistik dengan nanti arah ke sana bisa gitu. Gini, saya bekerja sama dengan mantan bimbingan saya dari Udinus, satu lagi dari Udinus juga, tapi dia bagian IT-nya. Nah kami sekarang itu lolos di hibah penelitian dasar, ya lumayan 2 tahun. Cuman karena COVID ditunda tahun 2001 pelaksanaan penelitiannya. Itu kerjasama bidang IT Pak dengan penerjemahan Pak. Nanti arahnya itu ke sana, itu seperti itu. Bahkan juga baru-baru ini saja kita sudah meninjau kurikulum S2 itu, ya baru S2 ya, kita tinjau kurikulumnya. Kita coba melihat perkembangan sekarang ini. Misalkan ada digital translation itu ada, sudah mulai kita arahkan ke sana karena ya kan sekarang ini sudah era 4.0, kita juga tidak boleh ketinggalan itu seperti itu. Termasuk juga misalkan peristiwa-peristiwa pengadilan yang membutuhkan saksi ahli, kita coba menawarkan nanti mata kuliah terkait dengan itu seperti forensik linguistik itu seperti itu. Ada juga politiko pragmatik itu seperti itu. Jadi supaya para politikus kita itu kalau berdebat itu orang Indonesia budaya timur kita kan menjaga berdebat ya berdebat, mereka dilatih biar mereka tahu, tapi juga dengan bahasa yang bisa dipahami dan bisa diterima sehingga tidak itu konflik gitu. Itu seperti itu. Jadi di kurikulum kita juga sudah dicakup gitu. Jadi intinya bisa ya. Bahkan gini Pak, bisa seperti sama. Ada mahasiswa kita masuk S2 dulu Pak, Wabi, itu dari teknik, S1 teknik, ngambil S2 penerjemahan. Saya juga sempat terhati. Tapi malah luar biasa anak itu, dan sekarang jadi penerjemah Pak. Jadi penerjemah. Kebetulan kan kalau penerjemah itu kan paling cocok untuk, maaf ini, cocok untuk ibu-ibu. Karena dia di rumah, gitu, kerja di rumah, nggak usah meninggalkan rumah, dia kerja dari rumah, apalagi sekarang mulai mau kerja dia untuk luar negeri juga bisa seperti itu. Jadi dari kalau kita dari bidang lain itu bisa masuk. Ya. Memang ada persyaratan misalkan untuk kapal itu skor koordinasi seperti biasa lah normalkan itu. Kita juga kasih tahu. Terima kasih Bro. Ada tambahan Bro? Ya sedikit ya. Mengenai apakah bidang lain itu juga boleh mengambil S2 dan S3 di program studi linguistik. Boleh, dan sudah banyak contohnya dari teknik, dan bahkan sudah memiliki gelar S3 dokter, mengambil lagi S3 penerjemahan. Dari Jakarta itu ada beberapa orang, dari Gunadarma 10 orang, beberapa di antaranya sudah S3, Jadi Ewan Suyudi itu sudah memiliki gelar S3 dokter, mengambil lagi S3 di bidang penerjemahan. Kemudian dari Universitas PNJ itu Politeknik Negeri Jakarta ada 8 orang. Beberapa di antaranya, 2 di antaranya itu sudah dokter. Pak Ade Sokma dan Pak Nur Hashim ini sudah dokter dan sekarang mengambil S3. Sekarang ini sudah proses seminar hasil ujian tertutup, persiapan ujian terbuka. Itu merupakan bukti bahwa sudah lulus di bidang lain, tapi mengambil lagi tertarik dan tempatnya di UNS. Ya, menarik sekali itu Pak. Ya, menarik sekali itu. Pak, yang agak apa ya? Jadi kan tadi dijelaskan dari Gunadarma 10 orang Pak, S3 di penerjemahan di tempat kita. Dari PNJ itu 8 orang. Kalau kan PNJ itu kan kampusnya kan di UI. Dan Gunadarma itu kan kampusnya kan dekat UI. Tapi mereka ke sini juga.
malah disuruh itu seperti itu. Dan itu bagi saya suatu suatu kepercayaan gitu loh, kepercayaan bagi UNS gitu. Dan mereka itu sangat bangga menjadi mahasiswa UNS. Mereka selalu menyampaikan itu, kami bangga jadi mahasiswa UNS. Jadi kita pun senang gitu ya. Ya, terus. Prof. Marti? Ya, nambahin sedikit tadi masalah kerjasama dengan bidang lain itu di S1 Sastra Indonesia itu pernah ada mahasiswa kerjasama dengan mahasiswa teknik untuk ikut lomba gitu. Lalu apa yang dia buat adalah masalah kecil saja, itu membuat program supaya kalau kosakata yang tidak pantas itu tidak keluar ke publik. Ya, jadi begitu ditulis di laman tertentu, ada kerjasama dengan laman tertentu, dia tidak akan keluar. Gitu. Jadi pernah ada. Begitu. Hal lain, kalau kita mau masuk ke UNS, ya, kita kan dikenal UNS itu sudah menerapkan standar yang cukup tinggi, yaitu lulus dengan publikasi ya, di Scopus itu. Tapi tadi saya lihat di paparan Pak Lakadika bahwa toh nyatanya kita bisa lulus tepat waktu. Mungkin dapat diterangkan Prof kepada para pemirsa yang mungkin sekarang sedang bersama kita, ya mereka mungkin masih ragu-ragu nanti Pak UNS gimana, nanti kan problem itu makasih mana ya, mungkin bisa dijelaskan Prof. Oke, baik. Prof. Nababan tadi sudah menyampaikan bahwa terjadi kerjasama yang baik antara dosen dan mahasiswa, juga dengan tenaga pendidikan. Kerjasama yang seperti apa? Pembimbingan itu dilaksanakan melalui berbagai media, bisa telepon, bisa lewat email, bisa WA. Jadi tidak ada hubungan yang atas bawah, jadi hubungannya horizontal. Bahkan Bapak Ibu dosen itu menawari, ini saya punya buku bagus, terbitan terbaru, silakan. Pokok persoalanmu itu pasti cocok dengan buku ini, dengan artikel ini. Nah ini kita tunjukkan, sehingga ada sinergi untuk menuju ke pencapaian selesainya studi itu. Jadi yang jelas ada bimbingan Prof ya. Ya, jadi kita nggak perlu takut nanti lulus kita akan terkendala sama apa? Sama publikasi gitu ya. Ini suasananya, karena tadi saya bilang saya 3 periode jadi Kapolres 2, sekarang saya jadi Kapolres 3. Dan saya lihat betapa baiknya kerjasama antara dosen itu. Misalkan S3 itu kan pembimbingnya 3. Mereka ini selalu komunikasi apabila mahasiswa itu mengalami kesulitan. Jadi berusaha untuk tiga-tiganya komunikasi. Kadang-kadang juga mahasiswa 3 ini diundang masalah menyapa kan, supaya ada titik ketemuan. So far so good, tidak ada masalah yang serius. Karena hubungan mahasiswanya dengan bimbingannya itu sangat bagus. Di WA ya dijawab, di telepon ya diangkat, seperti itu. Saya sebagai Kapolres 3 juga kadang-kadang gini, ya ampun kawan-kawan saya itu begitu setianya. Itu kan kalau dilihat-lihat sebenarnya secara finansial dosen itu kan enggak apa ya, tetapi pengabdiannya itu luar biasa. Kawan-kawan itu luar biasa untuk perhatiannya pada bimbingannya. Itu yang saya alami selama ini. Iya. Ada tambahan Prof. Catatan saya itu mahasiswa S2 itu yang sampai sekarang itu yang paling cepat itu 18 bulan, 3 semester. Itu sudah pakai publikasi. Luar biasa. Ya, 18 bulan. Saya tidak tahu, mungkin yang dulu-dulu ada yang lebih cepat, saya tidak tahu. Tapi yang selama saya menjadi Kapolri ini yang paling cepat itu 18 bulan, artinya 3 semester selesai. Gitu. Dan tadi sudah dikatakan bahwa kerjasama dengan pembimbing itu sangat baik, artinya keterbukaan ada, lalu pembimbing itu di WA juga tidak apa-apa kok, tidak
merasa tersinggung atau apa gitu ya. Itu cara masyarakat modern ya, berkomunikasi dan tidak dapat diterima di lingkungan sarjana yang ada di IGIM. Bahkan banyak dosennya itu pemimpinnya malah yang mahasiswa ya, mengingatkan gitu. Agar lebih cepat. Iya, agar lebih cepat gitu. Mantap. Ada mungkin pernyataan, mungkin sesuatu yang perlu sampaikan terus sebelum itu, karena waktunya sudah. Oke, baik. Diskusi kita ini menarik, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Silakan calon mahasiswa mencari alamat ya, SPMB. Nanti tolong Pak Marzuki memberi alamat. Di situ terdapat berbagai informasi tentang S2 dan S3 linguistik. Kalau ada kesulitan, silakan WA, email, atau dengan media lain untuk menanyakan persoalan-persoalan yang Anda hadapi. Dan sebagai penutup, marilah bergabung ke UNS, khususnya di program studi S2 dan S3 linguistik. Mari kita maju bersama-sama dan menyongsong masa depan dengan bahasa. Perlu saya kemukakan, di mana-mana saya katakan ini, satu-satunya bidang ilmu yang dapat mengungkapkan dirinya sendiri adalah bahasa. Misalnya ilmu teknik tidak bisa mengungkapkan keteknikannya itu sendiri, tapi pasti harus bisa bahasa. Betul Pak Marzuki? Betul sekali. Nah, oleh sebab itu, marilah dengan bahasa kita mengeksplorasi bidang-bidang yang lain. Nah, dengan cara seperti apa? Itu perlu penelitian lebih jauh lagi. Sehingga antara isi dan media untuk menyampaikan dalam bentuk bahasa atau teks itu menjadi sangat penting. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi para pemirsa sekalian, jadi hanya sedikit kata yang dapat kita gambarkan, tapi bisa menggambarkan semuanya bahwa S2 dan S3 linguistik UNS adalah yang terbaik di Indonesia. Sehingga jangan ragu-ragu untuk mendaftar UNS. Ya, kita percaya karena UNS adalah perguruan terakreditasi A, ada jaminan kualitas pertama. Kedua, UNS masuk dalam klaster 1 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Itu juga merupakan jaminan kualitas yang saya kira menjadikan kita percaya ya pada apa yang tadi kita sampaikan. Sekali lagi silakan segera cek di laman SPMB UNS. Kita akan masih buka sekali lagi pendaftaran hingga tanggal 20 dan tanggal 29, 30 Juli kita adakan latihan ujian, dan ujian secara daring, ujian dari rumah saja akan kita laksanakan pada tanggal 3 dan 4 Agustus tahun 2020. Demikian, terima kasih Pak Ketika, Pak Kaprodi S3 dan S2 Linguistik, dan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.